terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Siap. Selamat kita kompos, selamat pagi teman-teman, berkat Tuhan. Amin. Sebelum memulai aktivitas, Pak Guru mau mengabsen terlebih dahulu dari setiap kelompok. Apakah di dalam kelompok kalian, ya, teman-teman kalian, ada yang tidak masuk hari ini? Hello nggak masuk ya? Ada informasi? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Aku minta kalian berdiri, kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai anak Indonesia, sebuah lagu membangun pemudik. Kita dengan semangat. Di pemuda Indonesia, untuk negara, menyerahkan data kewajiban moral, menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Ini Pak Guru minta kita senam dulu. Karena dalam olahraga kan, kita senam dulu. Yo, kalian berdiri. Berdiri, kita senam. Ada yang mau coba senam? Ayo, satu, ayo. Ayo, semangat. Oke, baik. Udah semangat? Udah semangat belum? Udah semangat belum? Udah. Nyanyi apa? Udah, Pak. Semangat? Mau bertanya kaitannya tentang kedisiplinan. Apakah kalian sudah melaksanakan tugas piket dengan baik? Belum? Belum? Kalian berarti mengakui. Bukan, berarti dicatat berarti ya, Bram ya? Berarti kamu tidak kasih bintang. Ya, jangan dicontoh. Ya. Seharusnya kalau tiket itu dikerjakan bersama-sama. Ketika kita piket kerjakan bersama-sama, tugasnya menjadi apa? Selesai, ringan. Dibagi tugas, yang nyapu siapa, yang merapi siapa, ya kan? Yang merapikan kursi mejanya siapa. Itu kalau dibagi tugas dengan baik itu akan cepat selesai. Ini contohnya.
Jadi ketika kita memesan tiket harus kerjakan bersama. Nah, kaitannya apa? Kaitannya tentang kemarin. Jadi rasa persatuannya harus ditumbuhkan. Jadi contohnya yang paling simpel tadi tiket. Gotong royong. Hari ini kita akan belajar tentang tujuannya ya. Dalam rangka menganalisis, dalam rangka modernisasi kaitannya modernisasi. Kita akan menginjak lebih jauh yang kemarin kamu presentasikan model transportasi ya dan sebagainya, bidang ekonomi dan sebagainya. Kita akan ke teknologi transportasi. Kemudian kita akan menelaah dampaknya lebih jelas lagi dampaknya terkait modernisasi transportasi. Kemudian kita akan menganalisis dampak persatuan dan kesatuan terhadap diri sendiri dengan benar. Kemudian dampak positif dan negatif ya, kita mempresentasikan nanti dampak positif negatif modernisasi. Kemudian kita akan menyusun gambar seri ya tentang dampak persatuan dan kesatuan. Baik. Setiap hari kamu tentu bertemu dengan teman yang berbeda suku, bangsa dan agama. Perbedaan tersebut merupakan sebuah keragaman, ya atau tidak? Ya. Di dalam kelompokmu satu suku enggak? Enggak. Suku kan? Ada yang Batak, ada yang Jawa, oke. Ada yang Sunda, ada yang Sunda ini, ada yang Flores, oke Flores, ada yang Chinese, banyak yang Chinese. Itu beda-beda, tapi nyatanya kamu bisa bekerja sama. Kita tanpa kita sadari kita berbeda suku kan? Dalam sebuah kelompok belajar kamu akan berdiskusi dengan temanmu yang berbeda suku, bangsa dan agama. Pertanyaan Pak Koko, bagaimana cara kamu menyikapi sebuah perbedaan itu? Saling menghargai, menerima satu sama lain, tidak membeda-bedakan, toleransi, ya, menghargai tadi. Sekarang ambil setiap kelompok ambil polanya sesuai kelompoknya, mandiri dari sebagainya. Apa aja? Oke, pelan-pelan tadi. Nanti bisa lihat di buku LKPD-nya, dibaca sama. Pentingnya menjaga budaya gotong royong di tengah modernisasi. Pentingnya menjaga budaya gotong royong di tengah modernisasi merupakan salah satu budaya yang sejak dulu dikenal masyarakat sebagai sarana untuk kerjasama dalam menyelesaikan suatu kepentingan bersama yang didasarkan pada solidaritas sosial dalam suatu wilayah dan merupakan kearifan dalam suatu daerah. Contohnya dalam suatu desa ataupun pemukiman. Di daerah perkotaan, warga bersama-sama membersihkan saluran air atau got. Gotong royong di era sekarang ini sudah mulai terlupakan. Salah satu penyebabnya kesibukan individu masing-masing dalam kesehariannya. Mulai hilang gotong royong, semangat gotong royong karena sebuah kesibukan. Lanjut. Indonesia. Di era modern seperti saat ini masih banyak masyarakat yang bergotong royong di pedesaan maupun perkotaan. Contohnya kegiatan membersihkan gereja untuk menyambut hari-hari besar keagamaan. Masih banyak juga tradisi gotong royong yang mereka lakukan. Saat salah satu keluarga, kerabat atau keluarga sendiri yang mengalami kedukaan, perlu kita sadari dalam membangun suatu daerah bukan hanya mengandalkan dana dari pemerintahan saja, tapi juga didasari dengan unsur-unsur nilai gotong royong yang tinggi. Jadi masih banyak sebenarnya, tapi tergantung diri kita. Di gereja mungkin ada gotong royong, kita bersihkan, ada budaya kita bersihkan. Kemudian di lingkunganmu, di rumahmu, kamu diajari gotong royong. Ada yang di rumahmu dibagi tugas, artinya kamu membersihkan kamar, ada yang membersihkan kamar sendiri, itu masuk. Ada yang mencuci piring, kalau selesai makan cuci piring, nah bagus. Ada yang masih disuapin, boleh gitu, masih disuapin. Nah, di dunia pendidikan, tadi diajarkan penanaman gotong royong sejak dini. Contohnya ada tadi tiket. Kalau kamu sudah melakukan piket dengan baik, kamu sudah melakukan gotong royong dengan baik. Nah, di sini Pak ada artikel ini tentang sebuah SMK. Pernah mendengar SMK di
di mana? Di Solo itu mereka bekerjasama bergotong royong membuat sebuah mobil yang namanya SMK. Nah, mobil itu SMK itu ada mungkin memang mesinnya dan sebagainya dari luar, tapi yang diciptakan juga bukan itu dari SMK. SMK loh, SMK itu sama setara dengan SMA. Bisa menciptakan sebuah mobil. Waktu itu Bapak Jokowi masih menjadi wali kota, dia meresmikan. Nah, akhirnya dari dinas pemerintahannya dia, dinasnya itu mobilnya diganti dari mobil dari luar negeri menjadi SMK. Apa? Oh, Russell, baca dengan keras ya soalnya Russell. 1. Jelaskan contoh modernisasi alat transportasi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh alat transportasi dalam kehidupan sehari-hari, modernisasi. Jangan becak ya. Ayo. Apa? Yang keras. Sekarang jika kita ingin pergi sekolah, kita bisa menggunakan Motor atau mobil. Ada lain? Yang lain? Namanya ini, Kevin. Ketika ini bisa juga pakai bis Pak. Bis, oke. Selain yang lain? Apa ini? Namanya? Sama. Yang lain? untuk perjalanan yang Pesawat, jalan jauh sampai ke luar negeri. Mau dapat negatif, artinya dapat negatifnya polusi. Siasat kita bagaimana? Cara kita bagaimana? Mengurangi Mengurangi penggunaan kendaraan. Contoh simpelnya adalah ketika rumahmu dekat ibaratnya jalan Kaki. Saya nggak mau, saya mau naik motor, nggak apa-apa, kemana-mana naik motor enggak. Kalau memang dekat, ngapain sih kita nggak jalan kaki? Kan sudah juga berolahraga, ya kan? Sepeda, betul, sepeda. Oke, kita bermain game. Indonesia. Ada mau nyoba? Saya. Sekarang. Saya dipencet ininya. Nah. Oh, gampang ya. Pencet aja langsung nanti. Dia Indo. Malaysia. Oke, tepuk tangan. Nah, kita harus menanamkan sikap gotong royong, rasa persatuan yang besar. Oke. Kamu lihat gambar ini. Siapa yang main ini? Siapa yang suka main bersama teman-temannya seperti ini? Nah, itu nggak pernah karena HP ini yang perlu ditinggal. Main HP itu matanya aja berapa senti sama HP. Nah, perhatikan video berikut ini. Ini contoh. Data ya penggunaan biptek teknologi. Ya, ini kakaknya Catherine. Ini kakaknya Malen. Ini kakaknya Indonesia. Margaret. Ya, kamu bertanya tentang drama ini, sikap yang nggak baik dan sebagainya. Dampak negatifnya, kalau tanya dampak negatif positifnya. Tadi yang jauh menjadi Dekat. apa ya, coba Pak, aku minta dari setiap kelompok perwakilan atau siapa yang bisa menyampaikan video ini. Apa sih yang kamu temukan, apa kamu dapatkan dari video ini? Oke, mewakili lagi. Ayo, kalian harus kamu kasih nilai loh yang sering aktif bicara, apa materi? Negatif sama positifnya Pak. Nah, terserah apa yang kamu dapatkan dari video ini. Pembelajaran apa yang kamu dapatkan? Kalau kita mau kerja kelompok bisa lihat Google tapi bagi tugas saja Pak. Nah, berarti ada positifnya, lihat Google dan sebagainya. Oke, satu terus.
Negatifnya apa sih? Negatifnya Kamu lihat di situ. mereka lebih fokus main HP daripada berbicara dengan teman. Nah, lebih fokus main HP itu. Oke, yang lain selain yang disebutkan ya, apalagi banyak sebenarnya dari situ. Ya, kalau diambil dari penjelasan hal positifnya itu kayak kita dapat belajar hal kayak pelajaran baru itu trigonometri dan itu Pak. Dari itu, oke, bagus. Baru Terus, yang negatifnya itu kayak mereka bermain HP sendiri-sendiri. Baru makanya keadaan dari yang dekat menjadi jauh, maka mereka menyempatkan waktu buat ngobrol Pak. ya, betul. Yang dekat aja malah menjauh, yang jauh Makin Lebih jauh. dekat. makin jauh. Positifnya tadi yang jauh semakin dekat karena kita hubungin dari yang di Jogja, keluarganya Jogja, tanya kabar dan sebagainya, video call. Positif. Tapi negatifnya ketika HP itu difungsikan atau digunakan di dalam kelompok menggunakan HP, yaitu yang dekat menjauh. Kenapa? Jaraknya ada komunikasi. Nah, hari ini Pak Koko minta kita membuat proyek. Perhatikan proyeknya. Halo semuanya. Aku minta kalian membuat proyek. Nanti Pak Koko berikan gambar seri, gambar 4 gambar. 4 gambar seperti ini. Kamu ceritakan gambar tersebut. Narasi, buat narasi gambar cerita. Kemudian tempel, nah beri judul apa? Contoh ini. Contoh seperti ini. Ini contoh apa? Mak kebanjiran. Nah, berarti temanya bencana alam. Nah, kamu tulis nanti gambar apa? Ceritakan. Oh, ini terjadi kebanjiran, terjadi bencana alam, banjir. Kemudian ada Warga yang warga menolong dan sebagainya. Bisa? bisa. Oke. Sekarang dibuka LKPD dan lembar di kontaknya itu ada, ini ada 4. Nah, kamu tempel di kertas karton, kemudian kasih judulnya, narasinya atau teksnya itu kalimatnya kaitannya sikap menolong atau menghargai gotong royong. Paham? Oke, waktunya 20 menit. Silakan yang dapat urutan yang A pertama, silakan maju ke depan. Kami dari kelompok kreatif akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Menolong Teman.
Pada gambar pertama diceritakan anak laki-laki 6C. Anak laki-laki kelas 6C sedang bermain bola di lapangan belakang sekolah. Pada gambar kedua, tiba-tiba Sakti terjatuh dan terluka karena tidak menggunakan sepatu. Oh, Sakti terjatuh gak pakai sepatu, makanya pakai sepatu Sakti. Nah, Teman-teman lainnya menolong Sakti dan memberikan obat. Pada gambar keempat, temannya yang lain berkata lain sekali ketika bermain bola harus memakai sepatu. Ini ada gambar sepatu nih, perhatikan ada gambar sepatu. Ini teman-temannya peduli. Dia membantu temannya yang terjatuh, kemudian dia menolong dan mengingatkan untuk bermain menggunakan sepatu. Sekian dari kami, terima kasih. Bagus. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami dari kelompok gotong royong. Judul dari ceritanya adalah kerjasama saat kemah. Bersama saat kemah. Gambar pertama diceritakan anak-anak kelas 6 akan melaksanakan kemah. Mereka pergi menuju perkemahan menggunakan bus. Menggunakan bus. Oke. Lalu gambar kedua diceritakan sesampainya di sana setiap regu bersama anggotanya mendirikan tenda. Mereka saling membagi tugas. Gambar ketiga, pada malam hari mereka berkumpul bersama dengan gembira bernyanyi bersama. Lalu gambar keempat, setelah selesai di pagi hari mereka bersama regunya membersihkan tempat perkemahan. Kami dari kelompok religius akan mempresentasikan hasil kerjasama diskusi kelompok kami. Yang pertama, warga perumahan asing melakukan musyawarah untuk mengatur laki-laki model sepakat mengadakan laki. Gambar yang kedua, warga bersama-sama mengatur laki membersihkan lingkungan. Yang ketiga, ada pembagian tugas membersihkan satuan, ada yang memotong rumput. Yang keempat, setelah selesai, warga membahas hasil makan. Gambar pertama menceritakan tentang bermain sepeda bersama teman-teman pada hari Rabu. Jason bermain sepeda dengan teman-temannya. Nama teman-temannya itu di gambar kedua, saat di jalan mereka melihat seorang bapak mengendarai sepeda motor tertabrak. Sama belakangnya. Evan dan teman-temannya menolong bapak tersebut dibawa ke rumah sakit. Dalam gambar pertama, ini adalah rumah yang kebanjiran. Suatu desa mengalami kebanjiran yang membuat rumah-rumah tergenang air. Naik. Gambar kedua, warga yang terkena bencana banjir bersama-sama pergi ke tempat yang aman. Gambar tiga, orang sendiri ini mempunyai inisiatif membantu korban bencana alam. Anak-anak mencari sumbangan melalui kotak peduli bencana. Dan nomor 4, anak-anak bersama guru mendatangi posko pengungsian untuk memberikan sumbangan. Yuk, Gadus, sering. Dari kelompok saya, kalau tugas sudah baik, Pak. Bagi itu sudah baik. Tapi pas peletakan kertasnya gambar-gambar itu agak susah, Pak. Agak susah kan? Agak susah mengatakan lepas kertasnya. Oke. Tepuk tangan. Terus, kelompoknya Marvin. Tadi senangnya sama kelompok Pak. Jadi bagi tugas. Kalau susahnya itu pas kesalahan judul Pak. Kesalahan judul. Judulnya salah. Tulis. Oke. Tepuk tangan. Terus, kelompoknya Rahim. Senangnya? Jadi ringan. Beban jadi ringan karena bagi tugas bersama ya. Terus, Karena ada yang bisa mengerjakan juga. kalau ada yang susah diatur ya. Nah, berarti harus diajarin ya. Ya, sini. Kalau kemarin kan kelompok saya kan masih belum terlalu diatur. Kalau sekarang udah lebih gampang diatur. Oh, tepuk tangan. Oke, sekarang kita evaluasi dulu. Ada yang belum dapat? Cancel belum?
Oke. Sudah? Nah, baik. Kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ya, menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kita belajar terkait apa saja tadi? Persatuan dan kesatuan. Kesatuan dan kesatuan dan pembelajaran akan berdampak pada sikap gotong royong. Dari gotong royong itu timbul rasa toleransi, menghargai, menghormati, sepakat dan kesepakatan bersama. Selain itu kita belajar tentang modernisasi di bidang transportasi. Dampaknya tadi apa? Dampak baiknya, ekonominya lebih cepat. Kemudian baiknya lebih nyaman, ya kan? Nah, buruknya timbul polusi. Nah, bagaimana cara kita menyikapi yang negatif supaya itu tidak terlalu mengurangi penggunaan refleksi hari ini. Apakah aku bisa memahami materi ini? Bisa hari ini dipahami? Bisa. Siapa yang menganggap bisa angkat tangan? Bagus. Apakah aku senang dengan pelajaran hari ini? Yang nomor 1. Yang pilih sedih ya. Yang biasa. Yang senang. Tepuk tangan buat kita semua. Sekarang kita doa. Siapa yang pilih doa? Pegang yang kemarin. Yang lain. Pegang. Oke. Pegang. Istirahat ya. Ya, sikap doa yang terbaik, menghargai nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.